Assalamualaikum. Hari ini saya coba belajar bikin kue cucur. Saya ambil resepnya di YouTube. Ini yang ketiga kalinya. Untuk yang ke-1 dan yang kedua, alhamdulillah gagal total. Nah, ini yang ketiga. Walaupun belum bagus banget, tapi sudah mulai muncul serat dan ada bentuknya. Alhamdulillah, berarti ada kemajuan lah ya. Nah, untuk kalian yang udah biasa atau berhasil bikin kue cucur, tolong simak video ini ya, dan kasih komentar apa yang salah dalam proses pembuatannya. Terima kasih. Nah, untuk bahan-bahannya aku pakai 300 gram gula merah. Karena aku suka manis, jadi saya tambahin 3 sendok makan gula pasir. Kemudian vanili bubuk setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, dan 600 ml sampai 700 ml air. Nah, kemudian bahan-bahan ini aku larutkan dengan cara dimasak. Dimasaknya sampai mendidih, kemudian kalau sudah mendidih disaring supaya kotoran-kotoran yang ikut di dalamnya itu terbuang. Nah, kita saring dulu. Nah, setelah disaring, setelah larut, kita dapatkan menjadi 800 ml larutan gula merah ya. Kita sisakan kurang lebih 100 ml. Nah, sementara kita biarkan larutan gulanya sampai hangat-hangat kuku. Kita campurkan 250 gram tepung beras dan 250 gram tepung terigu. Kita aduk-aduk hingga tepungnya tercampur rata. Nah, setelah itu campurkan sedikit demi sedikit larutan gula. Kita campurkan lagi ya. Jadi tidak langsung banyak ya, kita campurkan sedikit demi sedikit sambil mengaktifkan glutennya. Itu yang saya pelajari di resep YouTube itu. Sebenarnya sih saya mengikuti secara detail ya, tapi ya memang nggak tahu kenapa, atau mungkin apinya kurang besar, apinya kurang kecil, kurang panas, atau mungkin minyaknya yang kurang, atau gimana, kayak gitulah. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terlihat licin ya, sudah tercampur. Jadi kita sudah mulai, ibarat saya bahasanya itu ngeplok-keplok ya. Kita keplok-keplok adonannya supaya benar-benar tercampur rata. Adonan terlihat licin, elastis, dan kalis. Untuk waktu keplok-keplok ini itu kurang lebih 5 sampai 15 menit. Nah, karena resep 1 dan 2 saya udah pernah mencoba dan gagal, jadi saya ambil rentang waktu yang paling lama, yaitu 15 menit, walaupun tangannya itu pegal, dengan harapan supaya cucur yang saya buat itu hasilnya sesuai ekspektasi. Kalau dirasa sudah licin kayak seperti ini, kita tambahkan larutan gulanya. Ini kenapa larutan gulanya ditambahkan sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak, karena
Saya takut adonannya nanti terlalu encer. Nah, kalau adonan sudah kadung encer, nanti akan sulit untuk diperbaiki. Jadinya saya campurkan larutan gulanya itu sedikit demi sedikit, lebih hati-hati. Nah, sambil dilarutkan juga sambil terus saya keplok-keplok seperti ini. Nah, menurut saya ini adonannya sudah cukup kalis ya, tidak terlalu kental, tidak juga terlalu encer. Untuk sementara ini adonan akan saya diamkan selama 12 jam. Untuk adonan yang akan disimpan bisa ditutup dengan serbet atau tutup kaca atau tutup panci ya. Nah, untuk sisa gula merahnya bisa disimpan lebih dulu. Nah, ini sudah siap untuk digoreng ya. Saya aduk-aduk dulu karena ini mengental lagi, jadi saya tambahkan sisa larutan gula semalam. Nah, larutan gulanya sudah saya panaskan dulu di tim ya, di tim di minyak lah, air mendidih sampai hangat-hangat kuku. Nah, karena saya rasa sudah siap untuk digoreng, jadi saya mulailah untuk menggorengnya. Saya berusaha untuk benar-benar mengaduk-aduk lagi. Nah, ini saya sudah siapkan wajannya. Pertama goreng, kedua goreng, ini yang kedua ya. Ini apa ya, berserat tetapi saya masih agak ragu. Jadi apa karena wajannya yang terlalu besar, makanya saya ganti wajannya, walaupun ini maaf ya wajannya agak usang. Nah, ini sudah lumayan langsung berserat, cuma ya itu apa, adonannya masih agak kaku, agak keras kayak gitulah. Beda dengan cucur yang saya beli di pasar, adonannya itu terasa lembut. Nah, ini yang saya maksud. Untuk adonan, untuk resep yang ketiga sudah lumayan ada bentuknya dan ada seratnya juga, cuma yaitu saya masih agak bingung untuk bagian apinya. Kadang-kadang apa kepanasan atau terlalu kecil apinya atau terlalu besar. Jadi kadang ketika menggoreng adonan itu kadang timbul langsung berserat, kadang seratnya nggak langsung muncul kayak gitu. Ini yang langsung muncul seratnya. Nah, ini hasilnya ya, dari 250 gram tepung terigu dan 250 gram tepung beras menghasilkan kurang lebih sekitar 32 biji. Nah, semoga suhu-suhu berkenan untuk meninggalkan jejak di kolom komentar ya, apa saja yang perlu diperbaiki supaya untuk pembuatan cucur berikutnya
bisa lebih baik. Terima kasih.